Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Baiklah, para santri sekalian yang mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam urusan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis dari kitab Matan Baiquni. Kita akan membahas materi tentang al-haditsus sahih, hadis sahih. Dan diharapkan kepada para santri sekalian untuk bisa menyimak dengan baik, memperhatikan kalau perlu atau bila perlu nanti ada hal-hal yang sangat penting, maka dianjurkan untuk mencatat. Ya, mudah-mudahan bisa berfaedah bagi santri khususnya. Insyaallah kita mulai kajian pagi ini dengan haditsus sahih. Hadis sahih. Ya, sebelum kita membaca, ada muqaddimah ringan. Hadis sahih ini adalah kalau di dalam pembagian hadis itu dihitung sebagai hadis maqbul. Hadis sahih termasuk dari salah satu macam-macam hadis ahad dan tergolong sebagai hadis yang makbul, layaknya seperti hadis hasan. Kalau kita lihat di macam-macam atau pembagian hadis, maka hadis itu ada beberapa macam pembagian. Mungkin kita bisa langsung ke papan tulis supaya lebih jelas lagi tentang macam-macam hadis. Jadi taksimatul hadis, pembagian hadis, aqsamul hadis. Ya. Ada beberapa macam hadis. Ya. Yang pertama, hadis itu kalau ditinjau dari bi'tibari turuqi wusuli ilaina, kalau ditinjau dari bagaimana hadis itu sampai kepada kita, ya, jalan-jalan, atau kalau dilihat ditinjau dari jalan, ya, jalan sampainya hadis kepada kita, maka hadis itu terbagi menjadi dua. Ada hadis al-mutawatir dan ada hadis al-ahad. Hadis mutawatir adalah sebuah hadis ma rawahu jam'un an jam'in, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari sekelompok perawi dari awal sanad, ya, sampai akhirnya, yang kelompok-kelompok ini tidak mungkin, ya, tidak ada indikasi atau tidak mungkin di sana ada kesepakatan dalam berdusta. Artinya tidak mungkin orang-orang yang banyak ini dalam yang meriwayatkan khabar ini, tidak mungkin mereka itu sepakat untuk berdusta. Ya, artinya apa? Kalau kedustaan atau ketidakbenaran itu sudah dinafikan, sesuatu yang dianggap tidak mungkin, maka yang tersisa adalah hasilnya apa? Mesti diterima. Artinya mesti kebenarannya. Karena mesti kebenarannya, maka wujubul amal, maka mesti diamalkan hadis mutawatir. Yang kedua ada namanya hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu perawi atau dua perawi atau tiga perawi, tapi tidak sampai pada batas atau tidak sampai pada jumlah perawi seperti jumlah perawi mutawatir. Artinya di bawah jumlah perawi mutawatir. Maka hadis ini adalah disebut dengan hadis ahad. Dan hadis ahad ini
juga dibagi menjadi dua. Ya, kita ingin sampai kepada hadis sahih yang kita sebutkan tadi, bahwa hadis sahih itu termasuk macam daripada hadis yang makbul. Ya. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad ini juga terbagi menjadi dua. Kalau ditinjau hadis ahad ini dari segi al-qabul warad, kalau bi'tibar al-qabul, ya, kalau ditinjau dari segi al-qabul warad, artinya antara hadis ini makbul atau ditolak. Hadis ini diterima, artinya dalam makna diterima itu diamalkan, bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, maka hadis ini terbagi menjadi dua. Ada namanya hadis makbul, ada namanya mardud. Ya. Hadis makbul, hadis yang diterima, dan mardud, hadis yang ditolak. Ya. Hadis makbul itu apa saja? Hadis makbul itulah yang satunya adalah hadis sahih dan hadis hasan. Yang mardud yang mana? Yang mardud itu adalah hadis sahih. Ya. Ini mungkin bisa difahami atau diulang-ulangi, bisa. Ya. Jadi hadis sahih, ini yang kita bahas sekarang, adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah termasuk hadis ahad makbul. Artinya apa makbul? Diterima, diamalkan, dan bisa dijadikan sebagai hujjah, bisa dijadikan sebagai landasan atau dalil pada hukum-hukum fikih misalnya. Ini hadis sahih. Yang insyaallah akan kita bahas yang sekarang ini adalah tentang hadis sahih. Adapun macam-macam hadis secara keseluruhan ini akan sangat banyak sekali, ya, tapi kita akan membahas cuman materi-materi yang sesuai dengan kitab secara berurutan. Yang insyaallah yang lain-lainnya akan menyusul sesuai dengan urutan-urutan macam-macam hadis. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Mungkin bisa dilihat halaman 15 sebelah kiri, agak ke bawah, ya. Awwaluha sahihu. Nah. Awwaluha sahih, halaman 15 sebelah kiri. Qala al-musannifu rahimahullah. Awwaluha, sebermula awalnya, ay al-aqsan, sebermula macamnya hadis yang pertama. As-sahihu adalah hadis sahih. Wal al-mujma'u ala sihhatihi, yang disepakati atas kesahihannya hadis, indal muhaddisin, menurut ulama-ulama hadis. Jadi yang akan kita bahas ini adalah pengertian atau definisi hadis sahih yang disepakati kesahihannya, ya, bukan hadis-hadis yang mukhtalafun fi, artinya bukan hadis-hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Ya, jadi dengan pernyataan daripada musannif as-sahihu al-mujma'u ala sihhatihi, ya, maka yang tidak termasuk dalam definisi ini adalah sahih yang tidak mujma', yang tidak disepakati atas kesahihannya menurut ulama-ulama hadis. Wahwa ma, dan sebermula dianya hadis sahih adalah ma, ay al-matnul ladzi ittasala isnaduhu. Ma di sini adalah artinya matan yang bersambung oleh sanadnya matan, alladzi huwa hikayatu tariqil matni, yang sebermula dianya matan adalah hikayat, pengkhabaran, pemberitaan tentang jalur daripada matan itu. Yang dianya sanad adalah hikayat, pemberitaan tentang jalur matan,
bihaitsu yakunu kullun min rijalihi, dengan sekiranya adalah tiap-tiap daripada para perawinya hadis, sami'a zalikal marwiyya min syaikhihi, mendengar ia akan sedemikian hadis yang diriwayatkan dari gurunya perawi. Fa kharajal munqati'u, maka keluarlah oleh hadis munqati'. Wal mursalu, dan hadis mursal. Wal mu'dalu, dan hadis mu'dal. Al-ati bayanuha, yang akan datang oleh penjelasannya. Walam yashidza, dan tidak syadz, maknanya lam yadkhulhu syudzudzu, tidak memasuki akannya hadis oleh syadz. Walam yu'al, dan tidak pula dimasuki oleh illat, bi'illatin qadihatin ka irsalihi, dengan illat atau kecacatan qadihatin, yang nampak, yang jelas, ka irsalihi, seperti mursalnya hadis. Wa sawa'un kanatil illatu khafiyatan aw zahiratan, dan baik adalah illatnya itu adalah khafiyah, tersembunyi, aw zahiratan, ataupun zahirah, yang nampak. Oke, jadi anak-anak sekalian, bahwa hadis sahih adalah, yang pertama syaratnya, kita membahas tentang hadis sahih. Ada kriteria-kriteria khusus, syarat-syaratnya. Ketika suatu hadis itu memenuhi kriteria-kriteria ini, memenuhi syarat-syarat ini, maka hadis itu dianggap atau menjadi hadis sahih. Ya. Kriteria al-hadisus sahih. Oke. Yang pertama yang disebutkan oleh musannif adalah mattasala isnaduhu, barang atau hadis matan, ya, yang bersambung sanadnya. Ya. Mungkin sanad dengan matan itu sudah difahami dari pelajaran sebelumnya. Ya. Yang pertama syarat hadis sahih adalah ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Apa makna bersambung sanadnya? Artinya bersambung tali periwayatannya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh musannif di situ adalah bihaitsu yakunu kullun min rijalihi, dengan sekiranya setiap para perawinya itu sami'a dzalikal marwiyya min syaikhihi, mendengar langsung hadis yang dia dapatkan dari gurunya. Ya. Itu yang disebut dengan ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Misalnya dalam satu hadis, ya, dalam satu hadis, matan hadis ini, matan hadis ini diriwayatkan oleh fulan, fulani, kemudian meriwayatkan oleh fulani, kemudian fulani, kemudian fulani. Ini contoh, ini yang namanya teks hadisnya, namanya matan hadis. Kemudian jalur ini, ini namanya sanad atau isnad. Ya, sanad atau isnad. Ya, ulama memakainya dengan makna satu, kan itu. Ini jalur, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh si fulan, ya, sampai kepada matan hadis, entah itu nanti sampai ke nabi atau sahabat atau tabi'in, ya, maka jalur ini, ya, ini namanya sanad atau isnad. Yang kita sebutkan tadi bahwa hadis yang ittisal bersambung sanad, maknanya apa? Maknanya setiap perawi, ini namanya perawi, ya, setiap satu ini namanya perawi. Setiap perawi ini mendengar langsung hadis dari perawi sebelumnya. Perawi yang sebelumnya ini juga mendengar langsung hadisnya dari perawi sebelumnya.
Perawi ini juga pernah mendengar langsung hadis itu dari perawi sebelumnya, sampai perawi ini benar-benar mendengar langsung dari al-qail yang mengatakan, baik itu nanti al-qailnya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat atau dari kalangan tabi'in. Jadi ittisalus sanad, bersambung sanad, maknanya adalah setiap perawi mendengar langsung hadis itu dari perawi sebelumnya. Kemudian perawi sebelumnya juga mendengar langsung dari perawi sebelumnya. Perawi ini juga mendengar langsung perawi sebelumnya sampai ke matan hadis. Itu namanya bersambung sanad. Tidak ada yang terputus. Kemudian kata musannif, fa kharajal munqati'u wal mursalu wal mu'dal. Maka ketika disyaratkan hadis sahih itu adalah ittisalus sanad, maka hadis yang tidak dianggap hadis sahih adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Jadi kalau ada cacat hadis ini, cacat bersambung sanad, maka tidak dianggap hadis sahih. Seperti hadis munqati'. Hadis munqati' itu hadis yang terputus salah satu sanadnya. Atau hadis mursal dan mu'dal adalah hadis-hadis yang di sana dalam periwayatannya inti ada yang digugurkan, ya, ada yang digugurkan, ada yang tidak disebutkan, ya, maka ini hadisnya terputus, ya. Karena hadisnya terputus, maka tidak ittisalus sanad, tidak bersambung. Ketika tidak bersambung sanad, cacat satu syarat hadis sahih, maka tidak termasuk bagian daripada hadis yang sahih. Kemudian syarat yang kedua adalah lam yashudza, adamus syuzuz. Syarat hadis sahih yang kedua adalah adamus syuzuz. Maknanya adalah tidak dimasuki oleh syadz, tidak dimasuki oleh syadz. Apa maknanya syadz? Ya, menyalahi, ya, menyalahi satu orang yang siqah, menyalahi kelompok yang lebih banyak yang mereka itu siqah semua. Nah, untuk dhabit kriteria daripada syadz nanti juga akan dijelaskan pada hadis-hadis selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada illat. Adamul illah. Ya. Syarat hadis yang ketiga adalah adamul illah. Ma makna adamul illah? Tidak dimasuki oleh illah. Illah yang qadihah. Illat kecacatan yang membuat hadis itu turun dari derajat sahih. Ya, kecacatan ini al-qadihah, kecacatan yang zahir, yang nampak, yang membuat hadis itu menjadi cacat sehingga turun derajatnya menjadi hadis sahih, ya, maka itu ketika ada illah itu, maka tidak dianggap sebagai hadis sahih karena ada kecacatan di sana. Baik nanti kecacatannya khafiyah ataupun zahirah. Karena cacat itu terkadang bisa nampak, ya, bisa nampak di dalam hadis itu secara jelas. Bisa juga kecacatan itu tidak nampak secara zahir, tapi harus ketika diteliti lebih dalam, maka di situ akan nampak kecacatan-kecacatannya. Ya. Baik. Kemudian kita baca lagi. Wa taqyidu sahibin nukhbati bil khafiyah lam yurid ikhraj zahirati. Dan bermula pengkaitan Sahibin Nukhbah, pengarang daripada kitab Nukhbah, bil khafiyati, dengan illat yang khafiyah. Lam yurid ikhraj zahirati, tidak bermaksud ia, tidak menghendaki ia akan mengeluarkan illat yang zahirah. Li'anna al-khafiyata, karena sesungguhnya illat yang khafiyah, yang tersembunyi, idza asar, apabila berpengaruh ia illat yang khafiyah, fazahiratu aula, maka bermula illat yang zahirah, maka adalah lebih aula. La illatin lam taqdah fi sihhatihi,
Dikecualikan apa? Yang tidak menjadi atau sesuatu yang tidak berpengaruh terhadap kesahihannya adalah la illatin, tidak sebuah illat lam taqdah fi sihhatihi, yang tidak berpengaruh atau tidak membuat cacat fi sihhatihi, pada kesahihannya hadis. Jadi illat ini ya, illat ini baik illat yang khafiyah, yang tersembunyi, ataupun yang zahirah. Ya, baik itu illat yang khafiyah atau illat yang zahirah. Ya. Sebagian ulama ya mengatakan ketika menjelaskan adamul illah, mereka hanya menyebutkan kalimat al-khafiyah saja. Artinya apa? Hadis yang sahih syaratnya tidak ada illat yang khafiyah. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwa ketika beliau menyatakan ketiadaan illat khafiyah, maka bukan berarti beliau menolak illat yang zahirah ini. Kenapa? Karena kalau yang khafiyah saja berpengaruh terhadap kesahihan, apalagi yang jelas-jelas nampak, pasti akan punya pengaruh juga. Itu makna daripada yang dijelaskan musannif. Yarwihi adlun. Nah, kita masuk ke syarat hadis yang keempat. Yarwihi adlun, meriwayatkan akannya hadis oleh seorang yang adil. Ya, oleh seorang yang adil. Siapa itu orang yang adil? Wahuwa, dan sebermula dianya orang yang adil, man lahu malakatun, orang yang baginya orang malakatun, kemampuan, tahmiluhu, yang membawa ia malakatun, kemampuan, ala mulazamatit taqwa wal muru'ah, ya, yang membawa ia malakatun, yaitu kemampuan, atas melazimi ketakwaan dan muru'ah. Ya, atas melazimi ketakwaan dan muru'ah. Jadi syarat hadis sahih yang keempat adalah adlun. Ya. Apa maksudnya? Setiap perawi itu harus orang yang adil, baru sanad itu atau hadis itu dihukumi sebagai hadis yang sahih. Siapa yang adil? Orang yang adil itu seperti dijelaskan tadi adalah orang yang di dalam hatinya punya malakah, punya kemampuan, punya kudrah, punya kekuatan untuk melazimi ketakwaan, ya, dan melazimi muru'ah, ya, melazimi muru'ah. Kemudian lebih lanjut dijelaskan lagi, wal muradu bil adli, dan sebermula yang dimaksud bil adli dengan adil di sini adalah adlur riwayah, adalah adil dalam periwayatan, ya, adil dalam periwayatan. Karena adil di sini ada adil dalam periwayatan, ada adil dalam persaksian, ya. Syarat-syarat adil dalam periwayatan dan persaksian itu ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Dalam masalah hadis, dalam sanad hadis, orang yang dihukumi adil itu cukup dia atau adilnya itu adil dalam periwayatan. Ya, seperti tadi kita ulangi. Wal muradu bil adli, dan sebermula yang dimaksud dengan adil di sini adalah adlur riwayah, adil dalam periwayatan. Ya, karena adil itu ada adil dalam periwayatan dan ada adil dalam persaksian, dan dua-duanya punya kriteria tersendiri. Sedangkan yang diiktibar dalam masalah periwayatan ini, dalam masalah adil sebagai syarat daripada hadis sahih yang seperti tadi dijelaskan, adalah adil dalam periwayatan. Ya, dan adil dalam periwayatan ini punya kriteria yang berbeda dengan adil persaksian. Apa itu adil dalam periwayatan? Wahuwa, dan sebermula dianya orang yang adil dalam periwayatan adalah al-muslimul aqilu al-balighu as-salimu minal fisqi wa huwa irtikabu kabiratin au israrun ala saghiratin. Ya. Dan sebermula dianya adil, orang yang adil dalam periwayatan adalah seorang muslim yang berakal, yang baligh, yang selamat daripada kefasikan. Ya. Wahuwa, dan sebermula dianya kefasikan adalah irtikabu kabiratin, melakukan dosa besar,
au israrun ala saghiratin, ataupun terus-menerus atas melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian selamat mimma yakhrimul muru'ah. Kemudian selamat ia orang dari sebarang yang menjatuhkan harga dirinya. Ya, itu adalah kriteria orang yang adil dalam periwayatan. Ya. Dia orang muslim, orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang selamat daripada kefasikan, orang yang mampu menjaga harga dirinya. Jadi ketika disebutkan adil riwayah ini, muslim, berakal, baligh, selamat dari kefasikan dan lain sebagainya, kata musannif, fala yakhtassu bidzakaril hur, maka tidak terkhusus ia adil dengan laki-laki yang merdeka. Karena tadi tidak disyaratkan dalam adil dalam periwayatan itu, tidak disyaratkan apakah dia laki-laki ataupun perempuan, tidak disyaratkan merdeka atau budak. Jadi siapapun dia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dia merdeka ataupun dia budak, tapi memenuhi kriteria adil dalam periwayatan, yaitu sebagai muslim, aqil, baligh, selamat daripada kefasikan, dan selamat juga dari hal-hal yang bisa menjatuhkan harga dirinya, maka itu diterima dalam periwayatan, disebut dengan adil. Wa kharaja al-fas, dan keluarlah al-fasiqu, artinya yang tidak dianggap adil, ya, tidak termasuk orang yang adil dalam periwayatan adalah, dan keluarlah oleh al-fasiqu, orang yang fasik, wal majhulu ainan au halan, dan orang yang tidak diketahui ainan orangnya, au halan, atau keadaannya. Ya, itu termasuk bukan orang yang, artinya jika ada orang yang tidak diketahui siapa dia, misalnya dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah sanad itu disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh misalnya Bakrun. Bakrun ini siapa orangnya? Ya, tidak diketahui siapa pastinya si Bakar ini orangnya. Ini namanya majhulul ain. Ya, majhulul ain. Atau yang majhulu halan, ya, maksudnya apa? Oh, si Bakrun itu orang Syam misalnya. Orang Syam atau orang Mesir atau orang mana. Tetapi bagaimana keadaan atau kualitas periwayatan dari si Bakar belum diketahui. Apakah dia termasuk orang yang thiqah, atau termasuk orang yang adil, atau dia itu perawi sahih atau perawi hasan, ataukah dia lemah hafalan dan lain sebagainya, itu belum diketahui. Itu namanya majhul hal, keadaannya yang tidak diketahui. Wal muradu bit taqwa, dan yang dimaksud dengan takwa adalah ijtinabul a'mali sayyi'ah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, min syirkin, daripada kesyirikan, au fisqin, ataupun kefasikan, au bid'atin, atau bid'ah. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan kefasikan di sini adalah al-fisqul amali. Ya, al-fisqu al-amali. Kefasikan dalam amal. Ya, yang disebutkan ayatul munafiqi salasa, itu yang dimaksud kefasikan di sini. Au bid'atin, yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah dalam hal keyakinan. Maka orang-orang yang menjauhi perkara-perkara maksiat, ya, kemudian menjauhi perkara syirik, menjauhi kefasikan dan bid'ah i'tiqadiyah, maka disebut dengan adil. Oke, itu syarat hadis sahih yang keempat. Dhabitun, lagi dhabit. Ya. Ini syarat hadis sahih yang kelima. Ya, dhabitun, dhabit. Dhabitun. Syarat hadis sahih yang kelima adalah dhabit. Sadran, baik adalah dhabitnya itu dhabit sadri. Wa huwa
dan sebermula dianya dhabit sadri, dhabtu sadri, wa huwa an yusbita ma sami'ahu, bahwa menetapkan ia akan barang yang mendengar ia orang akannya barang, bihaitsu yatamakkanu, dengan sekiranya menguasai ia orang, min istihdarihi, daripada menghadirkannya barang, mata syaa, kapanpun dia mau. Wa kitaban, dan dhabtul kitab, ya. Wa huwa, dan dianya barang, siyanatuhu indahu, memeliharanya seseorang akannya barang, indahu, di sisinya seorang, mundu sami'a fihi, semenjak mendengar ia orang, fihi, padanya hadis, wa sahhahahu, dan mentashihkan ia orang akannya barang, ila an yu'addiya minhu, sampai bahwa menunaikan ia minhu, daripadanya hadis. Bahwa dhabit ini terbagi menjadi dua. Ada dhabit sadri yang di sini patokannya itu kembali kepada tingkat kemampuan daripada hafalan, ingatan orang tersebut. Dan dhabit kitabi adalah seseorang yang mendapatkan hadis lalu menyimpannya dengan ditulis dalam sebuah bukunya, dalam sebuah kitabnya, dan sudah ditashihkan. Ya, misalnya dalam satu majelis, syekhnya, gurunya mengimlakkan, mendiktekan sebuah hadis, kemudian beliau tulis, kemudian setelah ditulis ditashihkan kepada gurunya, apakah ini sudah sahih seperti yang disampaikan oleh gurunya dalam bentuk tulisannya atau dalam bentuk nakal kutipannya. Setelah selesai, baru itu disebut dengan dhabit kitabi, dhabtul kitab. Oke. Jadi itulah 5 syarat daripada syarat-syarat hadis sahih. Lalu yang perlu kita perhatikan juga adalah dari 5 syarat ini, 5 syarat hadis sahih ini, ada syarat yang berkaitan dengan matan hadis saja dan yang berkaitan dengan sanad hadis. Adapun yang berkaitan dengan matan hadis saja adalah syarat hadis nomor 2 dan nomor 3, adamus syuzuz dan adamul illah. 2 syarat ini itu berkaitan dengan matan hadis. Yang selanjutnya adalah ittisalus sanad, syarat hadis sahih yang pertama, dan yang keempat dan yang kelima ini berkaitan dengan sanad hadis. Artinya kalau di dalam sanad itu sudah memenuhi kriteria syarat hadis nomor 1, syarat hadis nomor 4, syarat hadis sahih nomor 5, maka sanad itu dianggap sanad yang sahih. Begitu juga kalau di matan. Kalau di matan hadis itu sudah memenuhi kriteria hadis sahih nomor 2 dan nomor 3, yaitu adamus syuzuz, tidak ada syadz dan tidak ada illat, maka matan hadis itu adalah matan hadis yang sahih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan diharapkan kepada santri sekalian untuk bisa menelaah, ya, dan memperhatikan, kalau bila perlu, jika masih kurang paham, diulang-ulang, ya, videonya, ya, supaya mendapatkan hasil yang atau faedah yang diharapkan. Ya, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.